Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya masih berada di Street Tsukuba, Jepang dalam rangka menghadiri launching dan test ride Bridgestone Bentley S23 di Street Tsukuba ini. Atas undangan tentu saja dari Bridgestone Bentley Indonesia. Nah, di sini bisa nyobain berbagai macam feedback yang disediakan ya. Dari Saber CBR, Hayabusa, dan termasuk ada ini Kawasaki Ninja H2 SX teman-teman. Ini adalah motor sport tourer yang basicnya dari H2. Jadi mesinnya pakai supercharge teman-teman. Nah, kayak gimana detailnya dan gimana impresi pertama nyobainnya? Oke, kita lihat motornya langsung ya. Jadi secara tampilan teman-teman, ini khas sebuah sport tourer ya. Motor yang buat touring tapi gayanya sport full firing gitu. Nah, khasnya adalah dia stangnya tinggi sehingga posisi duduknya relatif cukup santai, nggak nunduk-nunduk banget. Kemudian di belakang joknya tebel gitu dan ada dudukan buat panniers. Nah, kita lihat dari detail di depan ya. Ini banyak yang unik. Oke, di depan sini kita temukan adalah ada sensor teman-teman. Ini buat auto high beam. Ini ada sensor di sini. Kemudian turun ke bawahnya ada lampunya, lampu utama bulat gini. Yang mana kalau kita nyalakan, nah ada DRL di kanan kiri. Dan di dalamnya ada lampu model proyektor ya, gitu. Lalu di kanan kirinya ini ada lubang yang asimetris teman-teman. Jadi yang kanan ini rapet ya, nggak ada lubangnya. Sementara yang kiri ini ram air duct yang masuk ke supercharge teman-teman. Kemudian di depan sini ini yang keren nih, karena ada radar assist teman-teman. Jadi motor ini dilengkapi dengan radar. Salah satu fungsinya buat adaptive cruise control teman-teman. Selain buat fitur keselamatan lainnya. Nah teman-teman, kerennya kayak mobil ya, di Ninja H2 SX ini juga ada blind spot monitoring nih, segitiga ini. Jadi akan nyala kalau lagi di blind spotnya ada kendaraan gitu. Jadi kita jangan langsung pindah jalur gitu biar lebih aman. Kemudian untuk kaki depan dia pakai suspensi depan upside down dari Showa. Untuk roda depan palangnya Prisma dengan H2 dan dikawal rem cakram ganda dengan kaliper Kawasaki ya, 4 piston tiap sisi. Bannya itu saja sudah pakai Bentley S23 Hypersport ya. Ban yang sebenarnya buat di jalan raya tapi bisa buat di sirkuit gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lihat di sini ada labelnya Ninja H2 SX. Dan di sini ada lampu yang gede banget nih teman-teman di fairing. Ini ternyata cornering lamp ya teman-teman. Jadi kalau lagi nikung itu ada tersorot di sisi dalam tikungannya. Ini penampakan fairing di sisi sampingnya. Ada lubang gede di sini untuk buangan udara panas dari radiator. Kita lihat naik ke atas dulu. Dia sudah keyless teman-teman. Kuncinya ditempel di sini. Jadi sudah keyless. Dia speedometernya gede banget. Lebih dari 5 in. Tuh. Dan tampilannya TFT full color, pastinya udah enak banget dilihat dan jelas banget. Dan ini ada kayak topinya ya biar nggak silau. Dan di atasnya pastinya ada windshield yang cukup lebar banget ya teman-teman. Gitu. Nah, informasinya pastinya udah lengkap banget lah ya, dan bisa terkoneksi dengan smartphone Radiology ya, aplikasi namanya, sehingga bisa menampilkan kayak navigasi. Lalu di stangnya model kayak jepit gitu, tapi di atas gini kayak mengerti kita pada pulsar ya. Dan di sini ada setelannya preload teman-teman. Kemudian ada juga setelan tension di tengahnya gitu. Kemudian di stangnya panelnya di kanan ada engine cutoff dan starter, lalu ini ada tombol FN ya atau function. Nah, untuk remnya pakai Brembo, pastinya udah radial. Kemudian kita lihat yang kiri ini master couplingnya juga sudah pakai yang hidrolis dan tombol-tombolnya banyak banget teman-teman. Ini ada pass beam, lampu jauh dekat gitu. Lalu ini buat cruise controlnya ya teman-teman. Yang mana ini udah ada active cruise control karena ada radarnya tadi. Ini buat ngatur menu di speedometernya. Ini ada tombol grip heater. Ini buat sen, ini buat tombol reset, dan ada hazard klakson di bawah. Gitu. Kemudian tangkinya cukup besar dan tutupnya rata gini. Lalu di sini ada kayak ornamennya. Nah, untuk tangkinya ini udah besi langsung ya teman-teman. Ini udah logam. Lalu joknya ini cukup lebar bagian belakang tapi depannya ramping gitu. Dan untuk jok pemboncengnya ini spesial banget nih. Dia tebel banget teman-teman. Jadi pastinya pembonceng akan nyaman. Dan di belakang sini saya bilang tadi ada dudukan buat panniers teman-teman. Jadi sport tourer banget ya, ini buat nempelin pannernya gitu. Dan kalau ngomongin sasisnya dia pakai trellis teman-teman kayak H2 ya, karena basicnya memang dari H2. Dan mesinnya lihat ya, dia basicnya dari H2, 4 silinder segaris
Dan ada supercharge-nya di sini, makanya tenaganya udah pasti gede banget. Tapi waktu tadi saya coba, ini power delivery-nya beda dengan H2 ya. Dia lebih smooth, lebih kalem sehingga mudah dikendalikan. Nah, tapi pastinya di putaran tinggi performanya dahsyat banget gitu. Oke, kita lanjut lihat area belakang. Knalpotnya gede banget dan bentuknya kalau dilihat dari belakang sudutnya segitiga gitu, lubangnya di sisi atas gini dan mepet banget dengan ban ya teman-teman nih. Tuh sedikit banget di sini nempel ban. Nah, bannya itu saja sudah pakai Bentek S23 Hypersport, ukurannya ini pakai 190/55 ZR 17. Nah, info aja untuk ban belakang S23 lebarnya dari 160 sampai 200. Kalau ini satu tingkat dari yang paling besar. Dan ini yang unik di bagian dalam sini teman-teman. Untuk S23 ada tambahan kayak pattern gitu. Ini walaupun kecil ternyata berfungsi ya untuk memecah air ketika di trek basah gitu. Terus lengan ayunya pastinya tunggal dan peleknya juga khas Mazda 2 ya. Kayak bintang gitu. Ini lengan yang tunggalnya di sini. Tuh khas Mazda 2. Terus remnya cakra pastinya di dalam situ dan di belakangnya kelihatan gede banget di sini. Ini lengan ayunya kelihatan keker banget walaupun cuma sebelah. Nah, teman-teman, uniknya di hampir semua unit yang ada di sini semua nih ada cantolan buat pengaman helm di sini nih. Ini di motor-motor yang ada di sini juga semuanya ada nih. Kemungkinan ini standar Jepang harus ada, emang ada untuk pengaman helm ya. Terus kita lihat area belakangnya. Kita area belakangnya, lampu remnya unik ya bentuknya ya. Agak-agak nyeleneh sih, terpisah jadi dua gitu, udah LED. Kemudian lampu seinnya di bawah sini nih. Lampu sein yang persis banget dengan ZX 25 RR terbaru sampai eliminator pun begini. Lalu ini ada dudukan buat plat nomor pastinya. Dan ternyata radarnya juga ada di bagian belakang nih ya. Ini juga ada radarnya. Jadi untuk perlindungan secara aktif ya. Nah, tadi belum kita bahas adalah suspensi belakang teman. Suspensi belakang pastinya tunggal, itu di tengah-tengah sana. Dan ada setelan preloadnya nih, preload adjusternya di sini, tinggal diputar aja. Dan ada juga setelan compression di bagian dalam situ kelihatan ya. Nah, dan di bawahnya pastinya ada prolingnya. Dan yang unik di sini adalah ini satu-satunya H2 yang pakai standar tengah teman-teman. Karena motor sport tourer ya, nih ada standar tengahnya di sini. Jadi ketika parkir dalam kondisi pakai dua panels dia jadi lebih aman gitu ya, nggak gampang roboh. Beda kalau cuma pakai standar samping. Lalu kita kalau dari sisi sini kita belum tadi ngomong ada radiator yang lebar banget teman-teman. Radiatornya benar-benar gede banget. Oke, sekarang kita lihat di sisi kiri. Nah, ini sisi kiri kita lihat adalah ini nih. Ini saluran buat masuk ke supercharge-nya teman-teman. Jadi masuk sini turbinnya gede akan mendorong udara ke dalam silinder sehingga menciptakan tenaga yang lebih besar ya dibanding sistem NA atau naturally aspirated. Kalau ini supercharge atau udaranya didorong masuk dipaksa dengan putaran mesin ya. Beda dengan turbocharge yang pakai putaran dari udara gas buang gitu. Nah, di sini juga kita lihat adalah ini ada master couplingnya karena hidrolis. Kemudian di sini pijakan kakinya masih pakai karet ya karena untuk kenyamanan selama touring, termasuk ini tuas buat handlingnya. Dan di sini ada sensor buat quick shifter ya. Ini tadi saya udah coba quick shifternya up and down ya. Dan kinerjanya cukup halus teman-teman. Gitu. Nah, posisi duduknya kayak gimana sih? Saya mau lihat nyoba duduk ya. Oke, sekarang saya mau kasih lihat posisi duduknya di H2 SX ini. Nih, seperti saya tadi bilang ini sport tourer ya. Ini nunduk tapi bukannya nunduk banget. Ini kayak kita naik ZX 25R teman-teman. Posisinya begini. Jadi cukup rendah tapi bukan yang nunduk banget. Dan joknya pun rendah loh teman-teman nih. Saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg nih. Masih napak banget, bahkan masih nekuk ya. Jadi bersahabat banget dengan tubuh-tubuh Asia gitu. Pas naik juga nangkringnya bukan nangkring banget yang kayak motor balap banget kayak ZX 10 RR gitu ya. Itu kan nangkring banget. Dan stangnya ternyata cukup lebar. Dan kalau ngomongin handling, karena ini motor bobotnya lumayan berat ya. Jadi belok-beloknya ini benar-benar harus main badan ya. Harus narik ke dalam dia baru enak nurut. Tapi kalau kita nggak naik badan akan susah karena bobotnya berat. Dan wheelbase juga cukup panjang. Jadi ya harus kita menyesuaikan diri dengan karakter motornya. Terus kalau mesin tadi saya udah bilang ini bertenaga tapi yang smooth penyaluran tenaganya gitu. Oke, itu aja dulu teman-teman. Video kali ini kita first impression, first ride dari Kawasaki Ninja H2 SX, sebuah sport tourer yang ganas banget sebenarnya. Mesinnya dari H2 tapi
buat touring, bisa buat boncengan, bawa Pioneers, ya salah satu pilihan menarik. Kita tunggu aja, semoga Kawasaki Motor Indonesia membawa motor ini dan bisa dinikmati oleh Bagger Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm guide motor.